Tahan dulu karena sekarang sudah ada visual terkini dari Cawapres Mahfud MD yang sudah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lihat apakah Mahfud akan memberikan keterangan kepada pers. Kegiatan hari ini mungkin ada persiapan khusus? Enggak, nanti ya saya nunggu jadwal aja kan. Mulainya kalau enggak salah jam 8, jadi saya berangkat jam setengah 8 dari sini. Kira-kira setengah 8 atau jam 7.45 gitu berangkat. Kemudian nanti Ya soalnya tadi kan jam 11 atau jam 12 saya ke Jakarta untuk melihat ya quick count dan laporan-laporan pelaksanaan pemilu dari berbagai daerah. Insya Allah secara garis besar kita nanti secara umum sudah akan melihat hasil pemilu sekitar jam 3 ya. Saya kira informasi resmi barangkali dari TV-TV mulai jam 3, tapi biasanya sebelum itu sudah beredar lewat berbagai media tentang perkiraan hasil akhir, dan resminya nanti hasil akhir itu menurut saya yang sudah bisa didengar itu ya sekitar jam 5 saya kira kita sudah melihat peta parpol yang dapat kursi berapa, calon presiden, calon wakil presiden perolehannya seperti apa. Saya kira hari ini mari kita tunggu aja nih. Rakyat Indonesia saya kira sekarang harus memberikan keputusan atau pengadilan ke tata pemerintahan gitu ya, di dalam bentuk pemberian suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai coblosan lalu diumumkan, lalu kita saling marah. Saya ingatkan bahwa ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi. Tidak boleh dimain-mainkan karena menyangkut rakyat, menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah selama 78 tahun lebih. Kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstitusionalnya sudah berjalan dengan baik. Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapapun nanti yang menang ya itulah keputusan rakyat. Kalau ada yang tidak puas ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapapun dan atas nama apapun. Gitu ya, cukup ya. Prof, nanti akan bergabung dengan Ibu Megawati di Kebagusan seperti apa Prof? Untuk saya nanti akan nyoblos bersama Ibu Mahfud dan anak. Saya kan di sini tinggal bertiga ya. Yang anak saya yang tertua ada di Amsterdam, yang nomor 2 ada di Probolinggo, sudah memilih di tempatnya sendiri-sendiri. Terus saya dan istri KTP-nya masih di sini sejak tahun 85. Sampai sekarang saya sudah mungkin lebih dari 10 kali pemilu melalui tempat ini. Sejak tahun 87 berarti saya pemilu itu. Ya, sampai sekarang. Saya bertiga aja tentu bersama dengan ini yang di rumah, yang jaga-jaga rumah, kemudian yang lain-lain. Apa? Iya, saya nanti sama Bu Mega jam 3 di Kebagusan. Sama ketum parpol lainnya juga, Bro? Sama ya Pak, saya lihat ya ketum parpol lain tuh bikin acara sendiri-sendiri di markasnya. Pak HT bikin di Ainews, kemudian bikin di MNC ya, MNC Tower. Kemudian Pak Sabta Odang bikin di Osman Sabta Odang bikin sendiri, B3 bikin sendiri. Nah yang saya itu ada sendiri juga di Jalan Tengku Umar. Tapi saya nanti tiket bersama Bu Mega di Kebagusan. Komunikasi nggak sih dengan Pak Ganjar dalam pencoblosan ini? Mungkin janji-janjian jam berapa keluarnya dan lain sebagainya, komunikasi dengan Pak Ganjar, Prof? Enggak, sejak hari Sabtu saya tidak ada komunikasi dengan Pak Ganjar. Yang pemilu terakhir itu kampanye terakhir di Semarang, saya terus berangkat dari Semarang ke Jeddah. Bukan dianggap sebagai konsolidasi tokoh reformasi 98 yang dulu ada
Sisi Ganjar untuk menegakkan menghadapi sisi gelap kekuasaan. Nah, Apa itu? Saya tidak dengar tuh siapa yang mau mengadakan agenda itu? Sekjen PDIP Pak Hasto. Oh iya, ya bagus lah. Ya bagus kalau itu diadakan. Karena siapapun kalau berniat baik ikut memikirkan bagaimana kelangsungan negara ini, bagaimana penyelenggaraan negara ini dengan sebaik-baiknya, itu saya kira orang seperti Sultan, orang seperti Bu Mega, orang seperti Pak Jokowi bahkan, itu punya kapasitas untuk melakukan itu, agar negara itu baik. Tentu harus menasional tokohnya, nanti ia dimulai dari 2 orang dulu, lalu 3 orang. Kemudian yang lain yang besar-besar kan banyak, terutama pimpinan parpol, pimpinan ormas, itu semua harus ikut mendorong agar negara ini menjadi lebih baik, lebih berkeadilan, dan tentu sudah 78 tahun kita merdeka, masa menghadapi korupsi tidak bisa. Kalau korupsinya itu ya korupsi, bukan korupsi kita ini sebenarnya korupsinya kan korupsi besar-besaran ya, bukan korupsi orang nyolong diam-diam apa gitu, sudah nampaknya sudah terstruktur korupsinya. Masa kita mengatasi seperti itu tidak bisa. Mulailah menghabiskan, mungkin agak perlu waktu, tapi harus mulai bahwa itu harus diberantas. Karena kalau korupsi di Indonesia bersih, orang seperti kita nih ya hidup cukup nyaman lah di Indonesia. Indonesia ini kaya raya, sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya luar biasa. Kalau dikelola secara baik, makmur kita ini. Gitu aja. Prof Mahfud, ini situasinya udah seperti reformasi 98 atau belum, Prof? Karena banyak yang menyebut seperti itu, Prof. Kalau situasi di tengah masyarakat, situasi korupsinya mungkin sama parahnya. Sehingga kalau tidak segera diatasi dengan cara pemilu yang baik, bisa buruk akibat. Hasil hari ini, Prof, mungkin optimismenya dan lain sebagainya. Semalam Prof menyampaikan jika Prof jika hasil pada hari ini berbeda dengan survei yang... Iya, saya yakin lah. Saya meyakini masa ada survei 5% lebih untuk satu, itu upaya penggiringan menurut saya. Kita buktikan hari ini bahwa itu tidak terjadi. Optimistis 2 putaran ya, Prof ya? Pokoknya optimistis menang lah. Prof, baju kapelannya sama Mas Ganjar nanti datang ke TPS atau pakai baju khusus apa? Enggak, saya baju ini ke TPS bebas-bebas saja. Saya enggak tahu Mas Ganjar mau pakai baju apa ya. Kalau saya pakai baju biasa, mungkin pakai batik, mungkin pakai celana jeans biasa gitu. Kan yang penting suara. Optimis ya, Prof? Sangat tenang. Sejak kemarin lah, sejak habis kampanye itu, lalu saya ke Tanah Suci. Nah, di Tanah Suci saya mendapat pencerahan rohani gitu, lalu tenang banget. Udah jalani aja semuanya. Tuhan sudah mengatur semuanya. Tapi manusianya harus berusaha keras gitu. Nah, saya termasuk yang akan berusaha keras. Saudara-saudara juga terima kasih usaha kerasnya sampai datang ke sini. Kan usaha keras. Bu, semalam didapat sama cucu, Bu, didoain menang juga, Prof Mahfud, ini bagaimana? Enggak, ini biasa kalau setiap bulan sekali apa. Kami teleponan. Nggih, teleponan. Ya mendoakan aja tuh anak saya. Mudah-mudahan menang gitu. Anak kecil sudah mendoakan menang. Ibu bagaimana Bu melihat Prof Mahfud ini sudah 75 hari berkeliling kampanye mengikuti kontestasi cawapres gitu Bu, mungkin ada kesan-kesannya ataupun harapannya untuk pelaksanaan pemilu pada hari ini? Semangat, Bapak semangat, saya ikut semangat. Mendampingilah tugas Ibu. Sudah ya? Nggih. Ayo. Terima kasih. Nanti sarapan di sini sama-sama ya. Tadi statement atau pernyataan dari Mahfud MD dan juga istri yang selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian memberikan keterangan kepada awak media. Tadi saya catat beberapa pernyataan dari Luhut dari Mahfud yang menyatakan bahwa jangan sampai pemilu pada tahun ini hati rakyat itu
dinodai.